Nih kita karena agak ini ya, agak lupa 18 ya, dikurang niatul khuruj ya. Niatul khuruj jadi 17. Nah tadi tumaninahnya 5 ya. Tumaninah 5. Nah tumaninah itu tumaninah 5. Tumaninah 5 ya. Nah 5. Nah oh iya ini berarti 12. Ya rukunnya dijadiin 1. Ya rukun apa tumaninahnya dijadiin 1 tapi mutakariroh. Ya mutakariroh. Jadi 4 ya. Jadi 4 ininya dijadiin 1. Nah jadinya 4 ya. 4 7 17 dikurang 4 jadi 13. Nah yang 14 Anda lupa apanya tuh 14 nya. Yang penting masyhurnya apa? 13 atau 17. Paham ya? Yang masyhur adalah 17 atau 13. Nah, yang bilang 13 tumaninahnya itu dijadiin 1 rukun tapi mutoridah fil arkan. Ya paham ya? Ya. Lanjut. Siapa yang baca Ustaz Habib? Warkanus shalah ya. Warkanus sholati 18 ruknan. Ya. An-niyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha. Ya, sampai situ dulu. Coba si Hafid, bacain zubatnya Hafid. Arkanuha talata asyramiyah fil fardi qasdan fihi wal fardiyah awjib ma'ata'ini amma bisabat wal waqif wal qasdu wa ta'min wajab. Iya. Dah. Pertama niat dulu. Nah sekarang niatnya itu kapan? Nah pertama kapan dulu? Nih tulis dulu ya. Pertama niatnya kapan? Nah kapannya yaitu di tatkala takbir. Tatkala takbir. Jadi nih takbir itu kan Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar kemarin kata ulama ya Allahu Akbar. Nah bilang apa? Alifnya itu paling banyak 6 harokat Allahu Akbar. Nah dari alifnya Allah ya, dari alifnya Allah sampai rohnya Akbar katakanlah 7 detik lah ya. 7 detik kan tadi Allah itunya kan paling lama 6 detik lah. Satu harokat katakanlah 6 detik lah ya. Nah itu Allahu Akbar jadi 7 detik lah. Barnya itu 1 detik gitu. Jadi simpulannya Allahu Akbar itu 7 detik lah ya. Nah selama 7 detik ini kita harus menghadirkan apa yang wajib diniatkan ya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kita niatnya itu adalah tatkala takbir. Lebih detailnya apa? Dari alifnya Allah ya sampai rohnya Akbar ya, perkiraan maksimal 7 detik itu. Itu pertama kapan niatnya. Sekarang apa yang diniatkan ya, jawabannya dibagi jadi 3. Pertama sholat fardu ya, pertama sholat fardu ya, ini agak cepat ya. Kemudian sholat sunnah, tapi sunnahnya yang muakkhadah atau datu sabab ya. Ketiga mutlak ya, nafal mutlak. Nah kalau sholat fardu yang wajib diniatkan itu pertama arkanuha thalatha asraniyah fil fardi qasdal fi'li wal fardiyah ya, awjib ma'at ta'yini. 3 berarti ya. Apa sih namanya tadi? Al-fi'al, kemudian fardiyah, kemudian sama ta'yin ya, sama ta'yin. Kalau fi'al itu usolli ya, usolli. Fardiyah itu berarti fardo. Kalau ta'yin itu contohnya apa? Zuhur ya, usolli fardo dhuhri. Nah udah ya, dalam hati ya, dalam hati. Nanti kalau ditalafutkan nanti kita bahas ya, paham ya. Jadi fi'alnya yaitu sholatnya, pakai bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa Arab ya. Yang penting 3 ini hadir di 7 detik itu
Nih bahaya nih, yang pertama kali belajar fikih Syafi'i jadi was-was nih. Mempraktekkan 7 detik. 3 ini harus ada. Ini mazhab ya, ini mazhab dalam Syafi'i. Dan seingat anak Hambali juga, ya Hambali juga. Cuman Hambali ada riwayat yang mengatakan sebelum takbir niatnya sah. Ya, tapi yang masyhur dalam Hambali juga sama. Ya, paham ya? Jadi apa yang diniatkan? Nah, ditafsir. Ada 3 ini. Nah, kalau sholatnya wajib, sholat 5 waktu, 3 ini yang diniatkan. Aujib ma'at ta'yini ammadus sabab wal waqti. Kata Zubat. Ammadus sabab wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajib. Yang wajib cuman ini doang. Ini sama ini. Ya kalau yang ini nih. Yang klasifikasinya yang nomor 2, yang wajibnya apa? Qasdul fi'li sama ta'yin aja. Nggak usah niat nafliyah, nggak usah. Ya. Saya niat sholat sunnah duha. Sunnahnya ini nggak wajib. Saya niat sholat duha, udah gitu aja. Nggak usah makin niat. Saya sholat duha, udah gitu aja. Saya sholat duha. Allahu Akbar. Ya, 2 perkara itu. Sholat. Nggak usah ada sayanya lah. Sholat duha. Paham ya? Nah ini udah sempurna lah kalau kita ngikutin fikih ya. Ya seperti itu. Paham ya? Nah kalau yang ketiga nafil mutlak, bisa tebak apa yang wajib? Fi'ilnya saja. Paham ya? Paham kan bedanya yang kedua sama yang ketiga? Kalau yang pertama, bedanya ke 1 dan kedua. Kalau yang ke 1 karena dia wajib harus keterangan wajibnya ini harus. Tapi kalau yang sunnah, keterangan sunnahnya nggak harus. Tapi takyinnya nih sholat. Nah tapi kalau yang nafil mutlak udah sholat udah gitu aja sah. Paham ya? Nah sekarang tadi apa yang diniatkan sudah. Sekarang diucapkan atau tidak. Nah ini kalau kita merujuk ke masodir ya, khususnya mutaakhirun. Nah mutaakhirun pada menjelaskan bahwasanya disunahkan talaffuz. Ya disunahkan talaffuz. Nah, jadi ulama berbeda pendapat tentang masalah talaffuz. Ya ulama berbeda pendapat. Kalau antum ditanya apa hukumnya talaffuz? Kalau saya ditanya, Ustaz apa hukumnya talaffuz? Ana jawabnya pakai beberapa poin. 1, saya nggak tahu dalilnya. Saya nggak tahu ada dalil khusus mensunahkan talaffuz. Ya, mensunahkan talaffuz dalam sholat. Ya, talaffuz niat sebelum takbir. Saya nggak tahu dalilnya. Ini 1 poin pertama. Antum nggak apa-apa kalau ditanya seperti itu, jawabannya ngikutin anak nggak apa-apa. Kedua, fuqaha mutaakhirun, ya khususnya ya ahlu tarjih wa ahlul fatwa lah. Ya, yang anak jelaskan berkali-kali. Ahlu tarjih itu berarti abad ke-7 ke atas lah. Ke bawah berarti abad 7 ke bawah. Setelah abad 7 dan setelahnya. Itu rata-rata pada menyebutkan bahwasanya talaffuz bil manu itu minimal riwayat lah. Walaupun bukan madhab yang kuat di madhab itu, minimal riwayat lah. Ya, apa itu Syafi'i atau itu Maliki atau itu Hambali atau itu Hanafi nyebutin. Ya walaupun itu marjuh dalam mazhab mereka, yang penting ada di madzhabul arba'ah. Nah tapi ketiga yang mutaqaddimunnya enggak. Tadi Anda bilang mutaakhirun, tapi yang mutaqaddimunnya enggak. Kemudian keempat apa dalil yang mensunahkannya? Dalil yang mensunahkannya ulama rata-rata bilang istihsan. Dalilnya tuh makai istihsan. Istihsan itu ya karena bisa membantu untuk menghadirkan tatkala jadi gladi resiknya. Paham ya? Itu maksud dari ulama yang mensunahkan gladi resik. Liusa idul lisanul qalbu. Kalau kata ulama-ulama tuh
supaya sebelum ini kan bacanya nih sebelum takbir. Ya, talafut yang mensunahkan talafut itu sebelum takbir. Ya, paham ya? Yang sebelum takbir. Usolli fardhu dhuhri. Nah, kata ulama kan ini istihsan, dalilnya istihsan. Dan istihsan kan sebagian ulama pakai dalil istihsan. Bahwasanya kalau saya sebutkan usolli fardhu dhuhri itu nanti pas takbirnya lancar. Ya, gitu. Kalau tahu langsung takbir Allah, bisa jadi takbirnya 15 menit. Ya gitulah. Ini poin keempat, yaitu dalilnya Poin kelima, kalau bisa ini tambahan dari anak, kalau bisa jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Artinya kalau memang bisa nggak dilakukan ya nggak usah dilakukan. Artinya kalau sudah bisa bisa takbir istihdor yang tadi lancar, kalau bisa nggak usah dilakukan talafut binnya tadi. Nah, tambahin poin ke-6. Kalau ada yang mensunahkan ya jangan diingkari gitu. Jangan diingkari, soalnya ini ulamanya banyak sih masalahnya. Ulamanya banyak ya. Terus juga dalil kedua, ada lagi dalil kedua itu qiyas ya. Dalil kedua qiyas, berarti dalilnya dua, istihsan sama qiyas. Qiyasnya dalam haji. Kalau ada yang jawab kan qiyas dalam ibadah nggak boleh, ada banyak qiyas dalam ibadah ya, penjelasannya panjang lah ya. Qiyas dalam ibadah ya, dalam zakat banyak ya. Itu ibadah tapi ada qiyas. Nah, intinya apa? Jangan mengingkari, tapi diskusi boleh. Nah, ini penting nih, beda antara ingkari sama diskusi. Orang sujud ke patung itu kita ingkari, boleh kita ingkari ya, maksiat, dosa, kafir, syirik ya. Tapi kalau ada orang kunut subuh, nah jangan diingkari, tapi bolehnya diskusi. Nah, orang yang baper kadang-kadang menganggap diskusi itu ingkar ya, paham ya? Nah, seberangnya juga sama ya, orang yang ekstrim, nah masalah-masalah ijtihad kayak gitu malah diingkari. Beda ya ingkar sama diskusi ya. Kalau ingkar itu ya melarang lah ya, ya ingkar lah, kayak polisi lah ya, ingkar polisi ya. Makanya di Indonesia, di umat nih banyak polisi agama nih ngalahin hayat ya, polisi manhaj, polisi hayat ya, ada banyak lah gitu. Nah, kalau antum ditanya masalah talafut biniyat dan mau ngikutin versi ana, jawabnya 6 itu, 6 poin itu, jangan kurang 1 poin pun ya kan jemaah kebanyakan gitu ya. Ya, padahal mah jawaban Ustaz bukan kayak gitu ya. Ya, tapi dia nisbatin ininya ke Ustaznya gitu. Paham ya? Tadi pertama apa? Saya nggak tahu dalilnya. Ya, saya nggak tahu dalilnya. Tadi saya nggak tahu dalil khusus. Ya, dalil khusus. Nah, kemudian kedua apa? Ulama mutakhirun mensunahkan. Ya, tapi hukumnya istihbab ya, bukan sunnah ya. Ya, nggak sampai sunnah kayak sholat sunnah rawatib kayak gitu kan. Mutaqaddimun hampir, kalau antum menyelami buku fikih jarang. Kemudian keempat dalilnya istihsan dan ini dan seterusnya. Kemudian kalau bisa ditinggalkan. Nah, kemudian kalau ada yang ini jangan diingkari, tapi diskusi boleh. Nah, itu niat rukun pertama. Sekarang rukun kedua, qiyam ya. Qiyam al-qudrah. Ini qiyam al-qudrah kalau sanggup ya. Kalau nggak sanggup ya duduk ya, dan seterusnya ya. Udah masyhur ya urutannya ya. Kemudian takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Nah, dan ingat ya, takbiratul ihram itu syaratnya harus berdiri. Nah, ini penting nih. Takbiratul ihram syaratnya harus berdiri. Kenapa Nang mentanbih ini? Karena banyak tolib yang kalau masbuk ya, itu takbiratul ihramnya setengah berdiri. Paham ya? Ini anak kasih contoh ya. Misalnya imam udah ruku ya. Imam kan udah ruku. Kan kita kalau mau ikutin kehitung 1 rakaat kan harus ikut rukunya imam kan.
Ini dia takbirnya gini, Allahu Akbar. Nah, paham ya? Itu manusia. Iya, nah itu nggak sah. Takbir ruku itu. Ya, jadi harus tegak dulu, Allahu Akbar, takbir ihram dulu, habis itu baru takbir sujud ruku. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah, baru takbiratul rukunya boleh setengah ruku boleh. Paham ya? Ya, jadi jangan terlalu buru-buru. Maksudnya timing aja gitu. Kalau enggak jangan dipaksain. Paham ya? Iya, betul. Kalau tadi berdiri itu kiam itu syarat dari rukun. Iya, syarat dari rukun. Syarat dari qiyam, dari takbiratul ihram ya. Kalau misalkan safar, nah, kemudian boleh nggak duduk takbir atau harus berdiri dulu baru duduk? Oh ya, kalau itu jadi harus berdiri dulu takbir baru duduk. Iya, jadi gini. Itu kemarin ya udah dijelasin ya iya kemarin tuh syekhnya negor ana gimana apa hukumnya kalau dia pergi ke jamiah, pergi ke kuliah ya, tapi sholatnya duduk gitu kan. Syekhnya bilang ini kan harus disakar ya. Nah, langsung ana dari dulu talakinya gitu, walaupun safarnya qasir boleh. Dan ana kemarin ngecek ya, ternyata safar qasir boleh. Artinya enggak, yang penting safarnya mubah, bukan buat ngebegal ya, begal apa begal sih? Begal. Dari dulu ana ditanbih sama jemaah, Ustaz, begal. Oh gitu. Ya. Berarti anak qiraat warsh ya. Begal ya. Kalau begal kan hamzah ya. Qiraat hamzah. Kalau anak taklil warsh. Kalau dia pakai imalah. Apa? Yang penting safarnya safar mubah ya, buat jualan, buat umroh atau apalah, safar mubah, minimal mubah atau mustahab atau wajib. Walaupun qasir kata ulama. Walaupun qasir. Nggak nyampe safar yang 80 kilo. Nah, itu boleh sholat sambil sambil di kendaraan. Kecuali kalau safarnya jalan, kecuali kalau dia jalan kaki. Kalau dia jalan kaki, kan tadi di atas kendaraan. Kalau jalan kaki, maka dia semuanya harus berdiri ngadep kiblat sama kecuali ketika qiyam dan tasyahudnya. Dia baru boleh jalan. Ya, paham ya? Nah, jadi selain tasyahud dan qiyam, dia harus kerjakan sempurna. Ustaz siapa namanya? Nama antum? Afid. Ya, Afid orang mana? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru ya, Masya Allah. Kota sunnah ya. Pekanbaru kota sunnah, Masya Allah. Kota salafi. Ya, Pekanbaru misalnya lagi Car Free Day ya. Ustaz Afid lagi Car Free Day. Berhubung dia orang Pekanbaru, ya kota sunnah ya. Ya, lagi Car Free Day, jogging ya. Lagi jogging, sholat sunnah mutlak. Boleh ya, dari rumahnya ke tempat Car Free Day-nya misalnya 10 kilo misalnya, ya wajar ya Car Free Day 10 kilo. Nah, itu sepanjang jalan sholat sunnah bisa, boleh. Tapi yang penting dia boleh jalannya tatkala qiyam dan tasyahud. Sisanya dia harus ngadep kiblat, harus itmam. Ruku ya ruku. Masya Allah. Ya ruku. Nah, sujud. Aduh, diliatin sama orang. Pas tahiyatnya lari. Masya Allah. Iya kan, anak pernah lain anak kadang Car Free Day di Kuningan tuh sambil baca Alfiyah gitu. Nggak sholat, baca Alfiyah gitu. Ya lumayan, dari rumah sampai ini tuh ya 700 bait lah, 800 bait, ya minimal 500, 400 bait lah, seperti itu. Nah, bisa jadi kalau dia di kendaraannya bisa diri, bisa jadi wajib diri. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Kiai Abdul Muhyidd Abdul Fattah. Ya, Kiai Abdul Muhyidd Abdul Fattah. Beliau apa? Kalau sholatnya, kalau safarnya di kereta
kereta di Indonesia kan bisa ini kan, bisa apa? Bisa berdiri, beliau berdiri. Nah, paham ya? Ya. Jadi kalau di situ bisa berdiri, itu kereta. Kemudian apa lagi? Pesawat. Ya, pesawat. Guru ana namanya Syekh Hamid Akmal Bukhari. Beliau bilang apa? Barang siapa yang di pesawat maka sholatnya harus sempurna. Iya. Ya paham ya. Nah, cuman Allahu a'lam bishawab, ya kembali kepada kondisi masing-masing lah ya. Soalnya kan kondisi orang beda-beda dan kondisi ya dia sholat tapi dia di pesawat tapi mungkin duduknya di pinggir, dekat jalan, ya seperti itu. Atau dia sholat tapi maskapainya Saudi misalnya kan. Nah, itu mungkin beda sama yang maskapainya yang nggak ada ininya kan. Nah, terus juga kalau di motor wajar lah ya kita nggak sujud ya, nggak ruku. Begitu juga di di mobil mungkin ya, tapi kalau di kereta ya mungkin dia harus ini. Allahu a'lam bishawab. Paham ya? Ya. Ada lagi? Ya, kalau bersedekap itu wajib ya? Sedekap nggak wajib. Jadi kalau Sunnah. takbiratul ihram langsung ruku. Iya, bisa. Iya, kan orang zaman sekarang minimalis ya. Lagi ngetren minimalis. Tahu lagi sholat langsung Allahu Akbar. Langsung sah udah. Allahu Akbar. Yang penting udah niat kan. Allahu Akbar. Langsung gitu. Ya kan ngangkat tangan butuh effort juga kan. Ngangkat tangan butuh effort gitu kan. Dia orangnya minimalis kan. Ya nanti pahalanya minimalis juga. Zaman sekarang minimalis. Nyender. Tadi itu nyender. Nah, apa hukumnya sholat sambil nyender? Ini juga minimalis juga nih effort nih. Nah, apa hukumnya orang sholat sambil nyender? Jawab sama lupa nanti di Anatul Talibin apa di mana lupa. Kalau andai kan dia nyendernya, kalau barang yang disendernya itu nggak ada dia jatuh, artinya benar-benar nyender. Beda kan nyender cuman sama nyender sama nempel doang tuh. Ya, atau nyender tapi nggak terlalu nyender kan, cuman ya sedikit ya nyender dikit. Nah, patokannya apa? Patokannya kalau barangnya itu nggak ada dia jatuh. Nah, maka itu hukumnya makruh. Nah, kalau semakin tingkat nyendernya semakin nggak terlalu parah, ya mungkin dari makruh jadi khilaful aula lah. Khilaful aula. Soalnya ya nggak sopan juga sih sama Allah gitu. Maksudnya nyender kan rada-rada males gitu, rada-rada mager gitu ya. Paham ya? Jadi ilahnya kata ulama kurang tadarruk kepada Allah, kurang apa? Kurang sopan. Ya. Ada lagi ya. Lanjut. Kemudian qiraatul Fatihah, ya baca Al-Fatihah, wa bismillahi ayatun minha. Ini masyhur ya. Bismillah kudu dibaca ya, jelas. Ya seperti itu. Nah, wa ruku, aqallu ruku ini ya. Aqallu ruku itu ujung jari kita nyentuh apa ini? Dengkul. Nah, ini. Jadi aqallu ruku begini ya. Ujung jari ya. Bukan ini. Ujung jari ini. Nah, kalau antum ruku begini udah sah. Antum ruku gini nih, udah sah. Coba deh, ini atau ngeliat deh, ini berapa kemiringannya berapa derajat? 35. Kalau jam berapa? Kalau jam berapa? Jam 2. Jam 2. Jam 2 apa setengah 2? Setengah 2. Segini setengah 2. Ya, berarti sekitar berapa? 45. Sekitar 45 ya. 45 derajat ya, kemiringannya 45 derajat. Nah, itu masih sudah sah jadi ruku. Ya, aqallu ruku. Ya, tapi kalau sempurnanya lurus ya. Sempurnanya lurus. Ya, kalau tangannya yang sikunya itu kayak gini. Iya, itu ada dalilnya. Ya, jadi afwan nih, ini berhubung matannya minimalis matanya muktadi, jadi anak nggak tahu apa yang mau anak syarah gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gini ditanya. Jadi kalau nggak ditanya mungkin nggak anak jelasin gitu. Paham ya?
disunahkan. Ya, disunahkan. Jadi rada, tapi yang penting ininya lurus, bukan turun ya, rata. Rata. Kalau turun nggak boleh. Enggak. Tetap rata, tapi ininya ya mungkin ya ditanbih aja ya. Karena kan nggak selalu pas ya. Nah, kayak gini lah. Ya, jadi walaupun dia lurus, tapi ini bisa bengkok kan. Jadi walaupun ini bengkok, bukan berarti harus turun. Ya, terus harus diluruskan. Ya, diluruskan. Ini sholat ada melurusin gitu manfaat ya, supaya nggak bengkok. Tuanya supaya nggak apa? Nggak bongkok. Ya, diluruskan. Makanya ya. Paham ya, lurus. Lurus tuh berarti dari ujung ekor ini sampai ke kepala itu sama sejajar. Kalau ada papan, itu papannya nempel semua tuh ke tubuh kita. Jadi kata ulama di patokannya tuh kalau ada papan itu lurus. Ya, paham ya? Dah, waruku atau waktu maknina, ruku, waktu maknina, ya, waktu maknina. Nah, tumanina itu aqalluhu biqadri subhanallah. Subhanallah 1 detik lah ya. 1 detik lah ya. Ya, jadi kesimpulannya minimal tumanina itu adalah 1 detik dengan anggota tubuh itu sudah balik sempurna. Sudah kembali ke posisi yang sudah sesuai posisi yang seharusnya. Ya, jadi misalnya kalau dia ruku ya sudah sesuai ruku. Sudah diam diri selama 1 detik minimal. Nah, itu sudah tumanina. Paham ya? Jadi qadru tumanina itu 1 detik. Di qadri subhanallah lah. Ya, subhanallah. Kalau satuan yang di bawah 1 detik apa namanya? Second ya? Wah, salah, 1 second. Apa? Milisecond ya? Milisecond. 1 detik itu 10 ya? 10 milisecond ya? 16. Ya, 1 detik berapa milisecond? Milis per 1000. Per 1000. Milis per 1000. Oh gitu. Walau alam lah, pokoknya jam apa yang sampai ini per detik tuh. Ya banyak lah jam. Kalau jam sih banyak. Intinya 1 detik itu ya worth it lah untuk temanina 1. Nah, itu kan lumayan itu tuh. Ya. 1 ya kayak gitu. Yang penting apa? Kalau cuma 1 detik bacaannya. Apa? Bacaannya subhanallah. Subhanallah sekali. Iya, itu tadi Anda bilang minimal. Itu minimal tumanina. Kan kalau tasbih mah sunnah ya. Kalau tasbih tuh sunnah. Ya, seperti itu. Makanya mazhab Syafi'i yang jadi wali sedikit ya. Karena tasbihnya sunnah. Kalau Hambali tasbih wajib. Ya, makanya wali Allah banyak yang dari Hambali. Itu faedah dari pernah Anda dengar ya. Ya, makanya kalau sholat tuh, kalau toharo ente mazhabnya Syafi'i gitu. Kalau sholat mazhabnya Hambali biar jadi wali. Ya soalnya ya Allah, mazhab Hambali itu ya memang benar-benar ibadahnya itu dan waqi gitu, dari guru-gurunya Imam Ahmad sampai ke Rasulullah, dan dari murid-muridnya Imam Ahmad itu semuanya ahli atau pengarang, pertama ahli ibadah terkenal lah. Semua ulama kan ahli ibadah ya, tapi khusus rentetan gurunya Imam Ahmad itu memang ahli ibadah di antara ahli ibadah. Imam Ahmad misalnya gurunya siapa? Waqi, Imam Waqi. Nah, makanya Imam Waqi itu sebenarnya pantasnya bukan gurunya Imam Syafi'i, seniornya Imam Syafi'i. Kalau Imam Waqi itu, kalau guru pantasnya ke Imam Ahmad, dan memang munazamah. Kata ulama apa? Gak ada muridnya Imam Waqi yang paling mirip akhlaknya melebihi Imam Ahmad. Nah, sebelum Imam Ahmad itu Imam Abu Dawud, pengarang Sunan tuh, muridnya Imam Ahmad yang paling mirip akhlaknya, ya bukan ilmunya ya, akhlaknya. Kalau ilmu ya bisa jadi otomatis, tapi akhlaknya tuh yang susah, pembawaannya. Nah, terus nggak ada Imam Waqi gurunya Imam siapa? Imam Mansur namanya, Mansur bin Mu'tamir. Ya, bapaknya tukang umroh kayaknya. Nah, Mansur bin Mu'tamir, Allahu a'lam bishawab. Enggak tahu kenapa dinamain Mu'tamir. Mansur bin Mu'tamir. Ya, mutawi berarti.
Mansur bin Mu'tamir. Nah itu sama, nggak ada murid Mansur bin Mu'tamir yang paling mirip akhlaknya dengan beliau melebihi Imam Waqi'. Imam Waqi' juga sama, adalah murid yang paling mirip akhlaknya dengan gurunya, yaitu Imam Ibrahim An-Nakhai. Imam Ibrahim An-Nakhai juga adalah murid yang paling mirip akhlaknya dengan gurunya, yaitu Imam Alqamah bin Qais An-Nakhai. Nah, Imam Alqamah juga adalah murid yang paling menyerap akhlak gurunya, yaitu Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Imam Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang yang paling mirip akhlak dan pembawaannya, ya, sama dengan Rasulullah SAW. Nah, dari Imam Abu Dawud juga ke bawah-bawahnya itu semua benar-benar jadi madrasah Hanabilah. Madrasah Hanabilah itu memang akhlaknya, ibadahnya bukan main. Itu udah terkenal, ya. Imam Waqi' punya kitab Az-Zuhud misalnya, ya. Kemudian Imam Ahmad punya kitab Az-Zuhud. Imam Abu Dawud punya kitab Az-Zuhud juga. Kesini-sininya Hanad bin Sari juga punya kitab Az-Zuhud. Dan kitab-kitab Hanabi dan ulama-ulama Hanabilah juga banyak yang punya kitab akhlak adab raqaiq. Imam Ibnu Qayyim, ya, kemudian ya, Al-Mardawi, Al-Adabus Syar'iyyah, ya, Manzumatul Adab punya Al-Mardawi. Kemudian syarahnya Hanabilah juga, Safariyini. Nah, kemudian Adabus Syar'iyyah Ibnu Muflih. Itu kitab adab paling ini. Makanya kalau andaikan ya kitab adab itu dikumpulin ada 100 katakanlah ya, itu insya Allah 30% lebih yang ngarang Hambali. Kalau dibagi ratakan harusnya 25%. Tapi itu kan jumlah populasi ya. Padahal populasi kayak ini aja. Populasi Hanabila itu paling sedikit. Tapi masalah kitab adab paling banyak. Ya. Kalau yang ini hobi sama kitab adab pasti tahu masalah ini. Ibnul Jauzi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani juga kembali. Ya seperti itu. Wah, banyak lagi lah rentetan ulama-ulama Hanabilah yang akhlaknya, adabnya wah bukan main. Kalau menurut ana bisa jadi itu asar dari bab sholatnya ngikutin ada Hambali semua wajib. Ya, kalau ingat dan dia sanggup ditinggalkan dosa. Antum lagi ruku nih, nggak tasbih, nggak baca subhana rabbiyal azim, ingat dan mampu, tapi ditinggalkan, hukumnya dosa. Sholatnya sah tapi dosa. Ya udahlah, kita pindah mazhab dulu lah. Bab sholat pindah mazhab aja udah dulu lah. Ya, apa namanya? Ibnu Taimiyah mensyaratkan khusyuk. Ibnu Taimiyah mensyaratkan khusyuk dalam sholat. Ibnu Taimiyah. Ya kalau dalam Syafi'i terkenalnya Imam Ghazali. Ya lanjut. Tumanina fihi warraf'u wal i'tidal. Ya. Rafa wal i'tidal satu ini ya, satu apa? Satu rukun. Rafa wal i'tidal wa tumanina udah wasujud. Nah, sujud ini dalam mazhab Syafi'i yang peringkat dua artinya ya, yang roji dulu lah. Yang rojinya itu pendapat Imam Nawawi ya. Pendapat Imam Nawawi yang wajib kena tubuh, yang wajib kena ini, yang wajib kena apa? Yang kena lantai, yang wajib terbuka kena lantai itu adalah jidat dan hidung. Ini penting. Jadi hidung kalau bisa nempel walaupun hanya sesaat. Ya paham ya? Jadi ngikutin mazhab Syafi'i yang qawi. Ini mazhab Syafi'i yang rajih ya. Itu jidat sama hidung kena. Ya. Jidat sama hidung kena. Nah, walaupun sesaat. Dijubatnya gimana? Wasabi'us sujudu marrataini ma' syai'in minal jabhati maksyufan yadha. Nah, ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang pertama ini apa namanya? Jidat sama hidung. Ya, walaupun hanya sesaat. Nah, ya syai'in minal jabhati maksyufan yadha. Nah, kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, enggak, hidung enggak wajib.
Itu nggak wajib, apa namanya, yang wajib jidat. Ini pendapat, dua-duanya pendapat yang kuat ya. Ana lupa yang lebih kuat yang mana, yang penting yang mengatakan sama hidung itu pendapat Imam Nawawi. Ya, dua-duanya sama-sama kuat lah. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang lain? Tangan, ya kan umir tuh bisujudi ala ya sab'ati a'zum. Saya disuruh, kata Rasulullah, saya disuruh untuk sujud dengan 7 anggota tubuh. 7-nya apa aja? Ustaz Habib sebutin. Dari kaki, tumit, lutut, kemudian tangan, jidat sama hidung. Jadi 8 wajah itu. Oh gitu, 1 ya benar, jadi 1. Nah, jadi ini. Nah, ini pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i, ini semuanya wajib juga. Ya, apa namanya? Jadi kalau ada orang sujud iseng begini, nah itu hukumnya nggak sah. Ya, nggak sah. Ya, karena ini wajib. Nah, tapi sebagian dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya boleh. Ya bisa jadi kan dia, ya apalagi yang rambutnya gondrong tuh, sebelum sujud gini dulu, ya ininya diinin, nanti bangun dari sujud begini lagi. Wah, ini kayak iklan sampo aja ini. Anak muda biasa, ya baru lulus SMA kan, ya itu biasanya rambutnya digondrong-gondrongin ya. Habis itu males pakai peci ya. Kalau sujud begini dia ya, begini. Enggak begini. Nah itu mungkin dia ngikutin pendapat Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i bahwasanya yang wajib itu ini ya, paham ya sebenarnya. Ya, nah sekarang pertanyaan berikutnya, gimana kalau ada rambut sedikit? Ini udah jelas ya. Jadi sebagian ulama, apa hukumnya selain jidat dan hidung yang tadi Anda bilang 6 sisanya itu, ini sama ini, hukumnya gimana? Ada dua pendapat ulama. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Nah, lebih bagus ngikutin pendapat yang wajib. Kalau wajib berarti intabih, kakinya jangan ngambang. Ya, ini kasus yang sering terjadi kah? Kaki. Kalau tangan sama ini, insya Allah lah, insya Allah. Ada kali yang ininya terbang nanti. Paham ya? Jadi kalau ini sama ini, orang kebanyakan sujud lah. Nah, tapi ini, dua telapak kaki ini, ya bukan telapak kaki apa? Perut dari jari-jari ini. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ya, anak bacanya di Nawawi Al-Bantani. Apa hasyiah Imam Nawawi Al-Bantani ala Fathul Qorib? Nama kitabnya apa? Hah? Bukan. Fathul Habib. Iya, Fathul Habib. Ragu-ragu ya, 50% lah. Fathul Habib ya. Paham ya? Di Fathul Habib pernah baca, walau syai, kan seharusnya ya kalau ngikutin logo, soalnya kan 5-5-nya nempel kan, ya kan? Ya ini kan apa namanya? Ini apa sih namanya? Lutut ini kan semuanya nempel. Ini juga semuanya nempel. Nah kalau ini semuanya apa enggak? Nah kata Imam Nawawi enggak. Walaupun jempolnya doang sah. Paham ya? Jadi lagi sujud bahaya nih, jangan ngambang ininya. Ya kan ini kadang-kadang bisa ngambang, maksudnya nggak nyentuh. Nah kalau kita ngikutin pendapat yang kuat dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, dan menurut anak itu yang paling hati-hati, maka minimal jempol lah. Ya minimal jempol ngelipat ya sujud ya. Sekarang jam berapa deh? Lebih 12. Oh, Masya Allah. Oh ya kan kita mulainya 8:30 ya? Oh ya berarti 17 menit lagi ya. Ya waktu manina udah
Ini tadi kita ngebahas yang mana ya? Sujud. Nah, wasujud waktu maknina tuh fihi. Udah jelas ya tadi tumanina itu minimal qadru subhanallah. Jadi itu qadru muddatan sama qadru tasbihannya. Jadi tasbihnya minimal subhanallah. Nah, itu pun jadi batas minimal waktunya. Jadi walaupun dia nggak baca subhanallah, tapi yang penting sekedar subhanallah, sedurasi subhanallah. Tadi kita bilang berapa? Satu detik itu udah sah. Kalau tasbihnya masun sunnah, paham ya? Ya seperti itu. Jadi subhanallah ini adalah al-aqallu qadran wa qira'atan. Ya, qadran, aqallu tumanina, qadran wa qira'atan. Qadran di sini berarti waktunya, qira'atan apa yang dibacanya. Minimal subhanallah. Ada yang bertanya sampai sini, sampai sujud? Kalau bacaan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum juga baca? Nah, yang roji enggak. Makmum enggak baca sami Allahu liman hamidah. Ya, cuman ya banyak orang di Indonesia yang baca sami Allahu juga. Paham ya? Nah, ini harus ditanding nih. Orang Indonesia banyak makmum yang baca sami Allahu liman hamidah juga. Nah, seingat ana enggak. Ya, malah Syafi'i pun enggak ya. Bacanya Rabbana walakal hamd. Tapi kalau takbirnya? Takbir sama Allah aja. Dia baca di kitab As-Suyuti di Al-Hawi Al-Ulil Fatawa ada pembahasan atas nifi tikri tasmi. Oh, ini nyebutin juga. Nyebutin disunahkan. Iya, nyebutin. Nah, jadi ada dua pendapat memang di dalam ini nih, ada dua pendapat. Cuman Allahu a'lam yang roji yang mana? Seingat ana yang roji enggak. Yang penting ada dua pendapat. Nah, kenapa kok kebanyakan orang Indonesia baca sami Allahu liman hamidah juga? Bukan karena ngikutin pendapat ini, tapi karena ustadznya nggak ngejelasin. Ya, seharusnya kalau ngejelasin ya minimal ngikutin pendapat yang tadi, ya yang ana bilang. Bahwasanya nggak ngebaca juga, nggak baca. Bacanya Rabbana walakal hamd. Allahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Tapi benar, yang ente bilang benar, itu memang ada kaulnya. Makanya tadi ana di awal paling bilang seingat ana ya. Seingat ana pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i itu iya. Nah, ini masalah ya. Kalau masalah tahrir madhab, nah ini nisbatul aqwal ilal madhab. Nah, ini yang sulit nisbatul aqwal ilal madhab. Soalnya apa? Yang kemarin yang bilang sampai ahlul fatwanya aja kadang-kadang masih ikhtilaf. Paham ya? Sampai ke zamannya Imam Romli, Imam Ibnu Hajar Haytami, sampai situ ya. Setelah Imam Suyuti, setelah Imam Zakaria Ansori, itu sampai situnya aja kadang-kadang bukan satu versi, masih dua versi. Tapi alal aqal secara intinya khilafnya lebih dikit lah dibandingkan sebelum ahlu tarjih. Wah, kalau antum baca ahlu tarjih, baca Syarhul Kabir. Ya, baca Nihayatul Mutlaq, baca Hawi Kabir. Tadi belum disebut ya. Syarhul Shogir, Syarhul Kabir, Hawi Kabir, Nihayatul Mutlaq, Rawdatul Talibin, baca kitab-kitab inilah. Itu khilafnya. Oh, ada istilah aujuh, ada istilah turuq, ada istilah madhab, ada istilah hikayah, ada istilah qaul, ada istilah mukharraj. Ya, ana bilang ada istilah nas. Nah, itu lebih ini. Tapi kalau udah madzhab Hambali, ahlul fatwa, gampang udah ala qaulain. Biasanya gitu. Ala qaulain udah gitu aja. Biasanya ala qaulain udah. Kalau nggak muttafaq ala qaulain. Itu biasanya. Kalau sudah nyampe ahlul fatwa. Ada lagi? Ya. Kemarin ana sempat nyebutin kitab apa? Fathul Ali. Ya, Fathul Ali fil khilafi baina Ibnu Hajar wa Romli. Ya, Ibnu Hajarnya Haytami ya. Ada lagi? Ya, Allah. Tadi yang nanya siapa ya? Oh iya. Ya, lanjut. Wal julusul akhir wa tumanina wal julusu baina wa tumaninatu fihi wal julusu baina sajdatain. Julus baina sajdatain ya. Wa tumaninatu fihi ya. Wal julusul akhir ya. Wal julusul akhir maksudnya yang ya terakhir ya.
apa itu rakaat kedua, apa rakaat ketiga, apa rakaat keempat, ya, julus terakhir. Wa tasyahhudu fihi, tasyahud, wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, yakni fit tasyahudil akhir. Ya, wa tasyahhudu fihi yakni tasyahudul akhir. Wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi yakni fit tasyahudil akhir. Wa taslimatul ula, taslim yang pertama. Taslim di sini maksudnya mimnya ya, assalamualaikum. Nah, soalnya warahmatullahi wabarakatuhnya sunnah. Ya, warahmatullahi wabarakatuhnya sunnah. Kalau madzhab Syafi'i warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, sampai itu aja. Ya, kecuali sholat mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu madzhab Syafi'i. Ya, paham ya? Tadi sampai mana? Ya, nah, jadi patokannya itu assalamualaikumnya itu mim di kumnya. Nah, jadi assalamualaikum mim di kumnya itu kita udah keluar dari sholat. Taslimnya yang pertama. Ya. Assalamualaikum, ternyata langsung buang air misalnya. Langsung bocor gitu. Kentut misalnya. Akramakumullah. Nah, itu sah. Ya, soalnya sudah keluar ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikumnya di Masjid Jadid. Ya, yang kirinya di Matam gitu kan. Assalamualaikum. Langsung meluncur gitu. Ya. Apalagi yang tinggalnya di Robuah kan. Assalamualaikum di kuliah dakwah ya. Sebelumnya Robuah. Yang duanya Robuah. Sama yang asar ke Haram. Yang sampai apa? Batu. Booking tas tuh di jalan. Karena setiap sebelum kuliah ngeliatin gitu. Kalau Syatibi tiduran begini di jalan. Makan Syatibi. Untung bukan mushaf ya. Itu juga udah salah gitu. Ya Bulughul Maram ya. Bulughul Maram buat charter naik bus jamiah. Ya Allah. Iya. Mendingan ada apa IPB kan, IPB apa orang lah nggak tahu kan, yang charternya pakai batu kan. Pakai batu ya, ini pakai Bulughul Maram. Ya Allah, ya ini adab kita terhadap kitab ya. Harus lagi lah, harus diganti ya, diganti apa namanya, budaya sih ini ya, budaya ya. Bukan santri sih, kita mahasiswa ya, mahasantri ya, udah bukan santri lagi ya. Kalau yang hormat sama kitab itu baru santri. Kalau kita udah mahasantri ya. Hormatnya bukan kitab, yang mudah kira. Ya apa namanya, asli ya, itu udah memang kita harus perbaiki ya. Ulama aja dulu apa namanya, ini afwan ya, ulama aja dulu begini aja nggak boleh ya, taruh di paha nggak boleh ya. Kalau sekarang taruh di paha ini udah paling menghormati. Anak dulu di pesantren ingat banget, kita taruh di paha gini, langsung diomelin sama Ustadz Anak. Ustadz ya. Dan sangat mengenanya lagi, apa, menegurnya sopan banget lagi. Ustadznya duduk dulu, ngobrol, gimana kabarnya, adek ya, apa namanya, ini isinya apa gitu. Oh, ini isinya ilmu agama, isinya Quran, hadis. Oh, isinya ada Al-Quran ya. Al-Quran itu perkataan Allah berarti ya. Apakah sopan kalau ditaruh sejajar sama paha kita dan seisinya kayak gitu ya, sopan. Oh iya, terima kasih. Ana bilang ya, memang Ana udah belajar gitu, memang adabnya itu kalau bisa diangkat gitu. Iya, oh iya, udah paham berarti. Iya, udah ini Ustadz padahal, tapi negornya sopan. Nah, jadi ingat Ana. Tapi kalau negornya galak juga ingat sih. Lebih ingat kayaknya. Lebih ingat. Iya, apa namanya, iya apa namanya, setelah itu jadi teman lah Ustaz pas Ana lulusnya.
Iya, jadi ulama ngejelasin gitu. Naruh di atas paha aja nggak boleh. Kalau di sini ini udah paling menghormati. Quran di bawah. Iya. Kalau orang lain kan ya taruh di atas lantai kan. Di atas lantai dia begini kan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau mau taruh di atas paha gimana hukumnya? Boleh nggak? Boleh kalau dikasih penghalang. Ya misalnya kasih apa? Kasih tas atau kasih sejadah, yang penting penghalang lah. Ada penghalang itu ini jadi merubah hukum. Jadi merubah hukum. Antum Ustaz siapa misalnya Ustaz Habib tinggal di lantai 5. Ya, Al-Quran Ana ada di lantai 3. Oh, gak sopan nih Ustaz Habib nih. Oh, enggak gitu, kan ada penghalang. Ya, ada penghalang. Seperti itu, paham ya? Yang beda lantai juga. Ya gitu. Ya. Ngomongin penghalang, sholat pakai penghalang kayak di sini misalkan di apa namanya kursi ini kan di kursi duduk ini, kemudian juga atau nggak di kasur. Dan bagaimana penghalangnya kasur kayak ranjang jamnya tebal, ada ranjangnya gitu. Nah bagaimana sholat di atas gitu? Karena kan kalau kami dengar penjelasan Ustaz juga kalau di Malaysia itu kan nggak sah kalau sholat di atas pesawat, dia harus menghadap ke bumi itu namanya gitu. Jadi menunjukkan kewajiban kalau di atas. Nggak paham? Bagaimana hukumnya sholat ada penghalang? Pakai penghalang. Iya. Nggak langsung sujud Nggak langsung ke atas bumi. Dia ada kasur, ada kursi ini. Oh, Atau nggak ranjang kasur gitu. Nggak apa-apa, sah. Sujud ya kemana aja. Apakah yang penting nih, kepala sama bokongnya lebih tinggi bokongnya. Itu yang penting. Antum sholat kakinya di sini, sujudnya di sini. Nah ini dalam secara fikih Syafi'i ya, karena nggak mau ke yang lainnya, takut yang lain beda gitu. Hukumnya boleh selama tapi disunahkan untuk sejajar, sunnah aja, sunnah tempat sujud sama tempat kaki itu sejajar. Yang wajib itu apa? Yang wajib kepala sama bokong itu lebih tinggi bokong dengan posisi yang normal ya, bukan dipaksa-paksakan ya. Ya jadi kalau misalnya paham nggak, kebayangan ya? Kalau tempat sujudnya di sini, kakinya di sini, ya insya Allah masih tinggian bokongnya, romakumullah. Nah itu masih sah. Nah ada hadis sih yang mengatakan istrinya Jabir ya, kalau nggak salah Jabirnya ya, lupa hadisnya, yang Jabir bin Abdullahnya yang Ummu Salamah, lupa sana, anak lupa, insyaallah. Subhanallah, Allahu musta'an ya. Beliaunya lagi sakit romat, lagi sakit mata, beliau mau sujud tapi dikasih bantal. Ya akhirnya pas Rasulullah lihat, udah bantalnya dibuang sama Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah ngebuang bantalnya itu langsung bilang begini, kalau kamu nggak bisa sujud ya udah nggak usah sujud, nggak usah dipaksain. Jadi Rasulullah di sini bukan melarang untuk sujud di atas media sesuatu, tapi melarang untuk memaksakan diri. Ya kalau sujudnya bisanya setengah segini, ya nggak apa-apa. Sujudnya setengah seperti ini bagi orang yang sakit ya kamu. Ya seperti itu. Jadi di atas ranjang boleh sholat. Wah, dianya di atas ranjang. Iya, maksudnya beliau begitu. Oh, nggak apa-apa. Lagi sholat sunnah di atas ranjang gitu kan? Ya, karena di bawahnya ada thalib lain yang tidur. Oh, udah taslim dianya. Nah, itu boleh hukumnya. Paham ya? Boleh. Sholat di atas kasur boleh hukumnya. Itu maksud antum ya? Iya. Ya. Habisin satu bab ya. Ada lagi wal julusul akhir wa tasyahhudu fihi wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi salawat ya. Nah, salawat ini paling dikit Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Muhammad.
Ustaz, apa hukumnya saya lagi sholat tasyahud bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidinanya. Nah ini Indonesia banget nih. Jawabannya adalah kalau dalam sholat nggak usah pakai sayyidina ya, karena di hadisnya pun nggak ada ya. Nah tapi kalau di luar sholat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, ulama pun ma'ruf lah pakai sayyidina ya. Apa namanya, pakai sayyidina, pakai nabiyina, pakai habibina ya, terserah apa namanya di luar sholat untuk lagi khutbah atau lagi bikin karangan atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam sholat kalau bisa alam Muhammad aja ya, Muhammad aja ya. Ya ada lagi. Nah paling sedikit apa, Allahumma sholli ala Muhammad, udah segitu aja. Nah, kemudian wa taslimatul ula wa niyatul khuruj min minas sholati fi qaulin. Nah wa niyatul khuruj, nah berarti kalau dia tasyahudnya bengong ya, tasyahudnya bengong, imam salam dia ikut salam tapi sambil bengong gitu. Nah itu hukumnya nggak sah kalau ngikutin kaul ini. Karena kenapa? Di akhir sholat dia harus niat khuruj. Artinya ya, kalau dia nggak niatil khuruj berarti dia masih dalam sholat. Nah bisa dikatakan berarti dia bisa masih dalam sholat. Nah tapi ini kaulnya kaul marjuh ya, kaulnya kaul marjuh. Makanya sampai di mata Nabi Syujannya pun dibilang fi kaulin. Kalau ada kata-kata fi kaulin berarti dhaif ya, sudah itu. Wa tartibuha ala ma dzakarnahu. Nah yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tartib ya, tartib tadi urutannya tartib. Cukup kayaknya ya. Ya cukup. Nah yuk kita ujian. Kayaknya udah, pertanyaan udah di tadi sesi pertanyaannya di tengah-tengah sih ya. Gimana menurut teman-teman nih metode ngajar kayak gini? Lebih cocok. Cocok. Nah, jadi pas ada ini kira-kira Kalau gitu cocok ya. Dialog ya. Nah, ya seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting rusuk lah, yang penting ada faedahnya. Ya, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.